Om Swastiastu, Om Namo Shivaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai melik. Jadi melik itu tidaklah untuk dikhawatirkan atau ditakutkan, karena melik itu sendiri artinya orang-orang spesial, orang-orang khusus yang melebihi orang-orang biasa atau di atas dari orang biasa kemampuannya. Nah, terkadang ada yang menyebut bahwa melik itu mesti dibayuh atau diruat ya. Nah, kata melik itu sendiri asalnya dari bahasa Sanskerta. Maknanya kurang lebih sama dengan makna nama Malik ya di bahasa Arab. Jadi Malik atau melik itu sama. Asalnya kata melik itu dari bahasa Sanskerta, artinya orang mulia atau khusus, dengan artian memiliki kelebihan di atas rata-rata. Untuk itu bagi yang disebut melik tidaklah mesti harus khawatir, karena terkadang ada yang menyebut bahwa melik itu suatu hal yang negatif ya. Orang yang meninggal dikatakan melik. Jadi tidak semua seperti itu. Orang melik itu artinya orang khusus. Memang sih kematian itu juga khusus ya. Tiap kelahiran pun itu adalah khusus. Hidup mati itu adalah sebuah siklus. Terkadang ada orang yang telah dilakukan segala macam perawatan juga bisa juga meninggal. Jadi menurut saya melik itu tidaklah mesti dimaknai negatif ya, atau dipukul rata demikian seperti kita menyebut pasta gigi itu sebagai odol, atau menyebut air kemasan mineral itu semua sebagai aqua, kendaraan bermotor apapun mereknya Honda. Jadi kita harus bisa membedakan melik itu ada berbagai jenis ya. Ya, jadi ada kemampuan melik itu bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat orang normal. Ada yang memiliki kemampuan bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Dan kemudian ada orang melik itu yang khusus ke hal-hal yang bersifat harta ya. Jadi rezeki itu mudah datang kepada dirinya, sehingga tidak semua melik itu bisa dipakai untuk istilah yang cenderung ke arah negatif. Misalnya di Bali mitra itu konotasinya selingkuh ya, padahal mitra itu tidaklah demikian. Maknanya mitra itu artinya rekan, sahabat, saudara, itu mitra. Hanya saja kemudian entah bagaimana di Bali terjadi pergeseran makna. Nah, hal yang sama juga menimpa melik itu. Terkadang tiap orang yang mati karena mati muda itu disebut melik. Saya rasa itu tidak tepat seperti itu. Nah, dengan yang saya nyatakan masalah melik ini, ketika kita bawa ke masalah pekerisan, keris khusus ya, itu ada namanya keris yang yang berpamorkan Raja Gundala. Nah, keris Raja Gundala itu juga memiliki kemampuan magis. Jadi ini kan saya perlihatkan keris ya dengan pamor Raja Gundala. Nah, ini adalah keris yang berdapur Raja Gundala. Jadi dia ada menyerupai seperti wajah orang ya, entah bisa terlihat apa tidak. Jadi dia ada di sini. Mungkin nanti saya videokan lebih gini ya. Ini adalah pamor Raja Gundala. Jadi dia seperti wajah orang ya. Ya, itu ada matanya. Di sini matanya, sini hidung, sini ada mulut.
Nah, ini menyerupai wajah dengan mahkota ada di atasnya. Jadi ini adalah pamor Raja Gundala. Nah, keris berpamorkan Raja Gundala itu adalah keris khusus yang dipercaya memiliki kemampuan magis ya, yang dapat memberikan perlindungan di mana ada makhluk yang menghuni bilah keris ini. Jadi keris ini memiliki roh khusus, jadi seperti itu. Nah, ini adalah keris lurus, dan ini adalah pemberian kepada kakek buyut saya oleh menantunya. Jadi menantunya pada waktu itu pernah bertugas keluar Bali ya, di Makassar kalau tidak salah, dan itu pada peristiwa terjadinya pemberontakan Kahar Musakar. Nah, ini. Dan keris ini memiliki suatu hal yang khusus ya, entah dari apa dibuat bilahnya, karena dapat dilekukkan seperti ini atau dibengkokkan dan dikembalikan lagi seperti semula tanpa menimbulkan stres pada bilah logamnya. Tidak ada retakan, jadi seperti lentur, akan tetapi dia sangat tajam ya, dipakai menusuk itu dia nggak bengkok. Tapi kita bisa membengkokkannya seperti ini dengan jari, itu bisa dibengkokkan. Nah, kenapa saya ibaratkan melik dengan pusaka ini? Jadi pusaka ini pun bila diibaratkan orang adalah orang yang melik. Jadi seperti ini karena kerisnya keris spesial dengan pamor Raja Gundala. Pada pijatannya itu, kalau kita di Bali biasanya itu tempat kita menaruh jempol seperti ini, pijatan. Jadi untuk cara seperti ini, jadi untuk mengkoneksikan kemampuan magis dari keris itu supaya bisa kita aktifkan. Jadi seperti itu. Meditasi pun bisa dan sangat baik dengan juga dengan keris, dengan kita menekan seperti ini. Jadi sambil dengan pose seperti ini kita bisa lakukan meditasi, itu terasa energi itu luar biasa, yaitu di pertama itu bahkan sampai kepada kepala kita bagian dalam, pada otak itu menjalar ke seluruh tubuh energinya. Memang bagus dipakai meditasi juga keris itu. Semoga kita sebagai orang Nusantara bisa melestarikan tradisi pekerisan ini supaya bisa tetap lestari ya, tetap ada dari zaman ke zaman. Baik, demikian dari saya. Di lain waktu nanti kita bisa sambung kembali jika ada rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan seputar melik atau bagaimana atau hal lain, bisa menulis di kolom komentar. Saya sendiri juga menekuni membaca garis tangan. Jika ada kesempatan, mungkin ada yang berjodoh, bisa juga nanti menaruh gininya info kontak dengan nanti kita bisa bisa bertukar, karena saya untuk membaca garis tangan itu saya memerlukan untuk melihat foto telapak tangannya, dua telapak tangannya ya, jadi seperti harus jelas ya, semua harus terlihat kiri dan kanan bila ada yang berminat. Baik, demikian dari saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.